Terserah Pak Wakim itu Mas Emma benar. Oh gitu ya. Oh ya udah. Bagaimana baiknya Pak Wakim? Gitu aja saya mah. Siap. Iya. Ya Kalau udah, saya mau syukur ya. ambil, ambil. Kalau dia Ya. masih pengen, kata dia bilang, "Bun, terserah itu mah. Oh ya udah. Oke teman-teman, saya sudah berada di depan rumah Pak Warkin dan De Herlin ya. Nah di sini sudah ada banyak perubahan ya. Sudah lama saya tidak pergi ke Banten nih, ke tempatnya nengokin De Herlin nih teman-teman. Jadi sini banyak banget perubahan dari sini ya, sudah di tembok ya. Nah ini ada pintu juga teman-teman. Di sini sudah dipasang pintu besi ya supaya mengantisipasi, jadi nanti De Herlin itu tidak akan kabur kalau lagi kambuh ya teman-teman. Jadi pakai pintu besi ini teralis. Kita langsung saja ke dalam. Nah ini nampak bagian dalamnya teman-teman. Di atasnya juga belum dikerjain ya. Nggak tahu kenapa ini. Katanya sih dengar-dengar tukangnya libur hari ini teman-teman. Sini ada jam. Di sana juga yang kemarin bolong ya teman-teman, sekarang sudah dirapetin nih teman-teman. Tuh sudah dirapetin. Nah kita langsung masuk ke dalam, bagian dalam lagi ya. Ya ini bagian dapurnya teman-teman. Jadi di sini ada bagian dapur. Ini dapur buat masak teman-teman, dan di sini kamar mandi. Masya Allah ya. Ini sudah jadi kamar mandinya teman-teman. Kita masuk ke dalam. Ini ada paralon ya mungkin ya. Kita lihat bagian kamar mandinya. Seperti apa? Nah seperti ini teman-teman kamar mandinya. Tuh, ini sudah di keramik juga ya teman-teman. Sudah di keramik, di atasnya juga sudah dikasih asbes. Nah kita langsung aja ke sebelah ruangan. Nah ini kita sudah di samping nih, tapi ini ada tulisannya teman-teman. Ambil sambil nangis, ambil nangis. Ini catatan coretan dari ini ya teman-teman. Coretan dari Herlin ya, De Herlin ya teman-teman. Jadi ada tulisan apa nih? Ima Cinta Adit. Nah di sini juga ada tulisan apa nih? Elin dijahatin, digebukin, motornya nggak boleh masuk. Ada catatan-catatan, coretan-coretan dari tulisan Herlin teman-teman. Curhatan hati dari Herlin ya. Nah di sini ada Riri, apa ini? Kita masuk. Tulis-tulisannya nggak begitu jelas ya teman-teman. Nah kita masuk aja ke bagian sini ya. Waduh, ini mungkin agak gelap ya, karena ini saya berada di kamarnya Pak Warkin nih teman-teman. Di sini ada tulisan Elin, apa ini? Elin Bayu Apul. Ini nama teman-temannya mungkin kali ya, yang dekat dengan Herlin teman-teman. Nah di sini juga ada tulisnya yang apa nih? Sambil nangis. Sambil nangis kenapa ini? Nggak begitu jelas ya tulisan coretan-coretannya ini ya. Aduh ada kata-kata nggak bagus juga di sini. Ada setan banyak setan kali, mungkin maksudnya gimana ya, saya juga bingung. Terus nah di sini itu ada tulisan apa lagi nih? Bantu ibu, pengen makan. Terus ada tulisan apa lagi? Oh ini tulisannya udah banyak di ini ya, kayaknya udah diamplas nih ya. Sebelumnya nih nggak begitu jelas tuh. Tuh iya nih tuh bekas diamplas, coretan-coretan yang nggak. Ini mungkin dihilangkan ya. Di sini ada tulisan yang masih terlihat ya teman-teman. Nangis. Kenapa nangis? Ada nama teman-temannya juga di sini.
Kita lihat dulu teman-teman. Nangis, kebanyakan nangis ya. Kenapa? Ini mami nangis. Ada tulisannya seperti itu teman-teman. Matinya, maksudnya apa ini ya? Ya udah, ini nggak begitu. Nah ini bagian atapnya masih belum ya, karena mungkin ini libur juga teman-teman. Ini kamar Pak Warkin udah paling mentok ya teman-teman. Jadi nanti bagian sini itu sudah bukan punyanya Pak Warkin teman-teman, sama De Herlin juga. Jadi sini sudah benar-benar diambil alih ya. Jadi yang sebelumnya itu katanya sertifikat digadein, ternyata kemarin ada pembicaraan katanya ini harus dibayar 50 juta teman-teman. Saya bingung ya, kok bisa segitu. Awal permula perjanjiannya seperti apa saya nggak tahu. Jadi ya sudahlah. Ya, jadi gitu ya. Nah ini kamarnya Herlin tadi, ini bukan kamarnya Herlin sekarang. Jadi udah milik ke sana teman-teman. Nah ini bingung gitu juga nih. Ini udah ke sana nih. Jadi nanti mau dibobol apa gimana saya bingung juga nih. Nah nanti kemungkinan untuk buat pintu baru tuh, jadi nanti akan dibuat pintu baru ini dijebol nih teman-teman. Ini akan dijebol untuk jadi pintu keluar. Soalnya kan ini pasti otomatis ini ya pagar ya di semen. Jadi udah nggak ini buat pembatas. Ya mudah-mudahan bisa bisa ketemu ya. Mudah-mudahan kalau ada donatur yang baik hati ya nanti bisa saya cantumin di nomor rekening ini ya teman-teman di sini di bawah ini di video ini, nanti bisa kalian aja ke Mbak Suci transfernya oke. Nah itu Bang Mame itu. Nah situ ada Bang Ego nih. Baru datang ini. Ada mantan ini pemain sehat. Ya, Bang Ego. Hai. 15-nya sisanya nanti bertahap. Karena memang statement dari Pak Warkin katanya pinjam 1 juta, pinjam 2 juta itu berobat gitu. Jadi kita kan memang berpatokannya sama informasi yang pertama. Betul. Hari ini setelah ada informasi dari Ibu, baru kita tahu nih dari kedua belah pihak ada informasi kan, ternyata begini yang sebenarnya gitu. Oke lah, sekarang balik lagi masalah penembokan. Jadi gini Bu, yang pasti di dalam RAP kita nggak ada rencana untuk penembokan. Dan kita renovasi tetap sebelah sana saja. Nah, perkara suatu ketika nanti Ibu ada inisiatif menembok, monggo silahkan. Kita bukan nggak ikut campur di situ. Cuma nanti di saat Ibu mau ngasih dinding dari depan ke belakang, mohon maaf dipertimbangkan minimal pagar depan ini harus ada akses masuk beliaunya. Ya dibuka aja lah itu pagarnya. Kalau yang kondisi sekarang karena belum ditembok, mungkin saya nggak akan buka itu. Karena nggak masuk RAB kita. Iya. Oh jadi intinya harus tembok dulu. Ya nggak apa-apa tembok dulu yang belah sini. Nah gitu nanti. Yang nembok semua dari Ibu ya, kita nggak ada ngeluarin biaya loh. Maksudnya sampai ke belakang saya nggak mau lah. Masa harus saya semua ke belakang? Bukan. Ya. Jadi gini, perhitungan kami di RAP itu nggak ada konsep untuk menembok dinding sampai dari depan sampai ke belakang. Nggak ada itu. Kami cuma merapiin sebelah sana karena memang kita saat itu paham karena sertifikatnya cuma separuh gitu loh. Kondisi rumahnya Pak Warkin cuma separuh. Jadi kita mikirnya rapiin yang sebelah sana aja Bu. Gitu. Iya kalau separuh kan Bapak kan harus bisa lihat dong ini ada pintu ini. Kalau misalkan diurus di sebelah ini kan punya si Ibu. Seharusnya kalau ditutup dirapiin harus ditutup dong ini. Seharusnya kan gitu Bapak. Kalau saya justru bukan kewenangan kami terkait dengan rencana nembok, paham ya? Satu, terlalu lancang bagi kami kalau tiba-tiba saya langsung mutusin mau nembok gitu, salah, nggak boleh itu. Satu sisi bisa jadi mungkin Ibu sama Pak Warkin atau minimal Pak Warkin ada akad sendiri sama Ibu, kita nggak tahu ya. Misal, oh ya silakan pakai dulu misalnya. Dan bahkan Pak Warkin saat itu juga sempat bilang, kalaupun nanti ada rezeki tidak menutup kemungkinan bisa diambil lagi itu sertifikat seperti itu. Itu bukan salah yang mau ngedanain gitu ya dari masyarakat kantor. Oh ya apapun itu ya kita ngambil positifnya Bu. Kalau toh memang benar dan itu bisa ya nggak apa-apa alhamdulillah. Tapi makanya saat itu kita nggak ada konsep sama sekali untuk membuat sekatan.
Sama halnya kalau misalnya kita membuat sekatan, jadinya kayak kesannya ini rumah bisa dibelah dua, padahal itu kan masih dalam proses bisa dilakukan negosiasi, entah itu nanti diambil lagi, ditebus karena mindset awal kan hutang piutang. Nah, kalau memang sekarang informasinya jual beli, ya siapa tahu suatu saat bisa kebeli lagi kan gitu. Ya. Jadi yang pasti itu Bu, kalaupun seandainya dinding pasti kami nggak akan kerjakan itu. Jadi lebih baik mungkin saya pengerjaan selanjutnya saya akan siapin minimal kayak contoh kamar Pak Warkin yang belakang nih. Kan kalau itu tutup tembok, itu kan otomatis hilang. Tinggal sisa 120 kali 4 kalau nggak salah yang kamar belakang. Mungkin saya akan jebol tuh tembok sisa 120 itu minimal. Kalau suatu saat ibu mau nembok di situ, Pak Warkin masih ada akses untuk buat pakai tidur lah di situ gitu loh. Gitu. Sama halnya depan, kita ngomong jeleknya, misal nanti depan ini ditutup nih, penyekatnya dari tiang ini ke sana belakang, mungkin pagar depan itu harus kita jebol untuk akses masuk. Soalnya juga buat saya juga masuk kendaraan apa sih? Cuman pertanyaan saya, kalau memang rumah yang sekarang dikuasai ibu 2,5 meter ini, kalau tidak seurgent atau tidak sepenting banget, apa nggak lebih baik dibiarkan dulu? Siapa tahu, kita nggak tahu ya Bu, siapa tahu ada mukjizat, ada rezeki Allah buat Pak Warkin, tiba-tiba datanglah hamba Allah memberikan sumbangan dan untuk melunasin itu sertifikatnya Ibu. Ya Bapak. Iya makanya. Maksud saya ada omongannya aja okay. rumah. Maksud saya gini, sebelum memang Ibu nggak kayaknya misal kayaknya masih lama lah kalau seandainya rumahnya mau saya renovasi, misal mau saya perlebar, apa enggak sebaiknya biarin dulu aja daripada sekarang disekat nanti jatuhnya mohon maaf kesannya malah kayak orang mutus tali silaturahmi gitu loh. Iya, cuman gini ya, kalau saya mau naruh apa dia jangan inilah, jangan nutup lah gitu lah. Yang kemarin kalau maaf saya kalau saya salah, jadi kemarin kenapa ditutup? Karena si anak ini kan kabur. Iya. Gitu loh. Erlin ini kalau seandainya akses pintu dibuka dan nggak dipasang kawat kan kabur. Nggak usah sini di depan aja tuh. Naruh ini tuh jemuran tuh. Lihat jemuran Oh jemuran dari situ. Naruh di bawah sini jemuran. Saya kan kalau naruh di situ kan ada kendaraan anak-anak. Ya kan taruh di situ lah numpang. Ini juga ya saya tuh ini mobilnya. Kalau saran saya sih itu, jadi ya nggak ada jeleknya kalau kita ngomong baik-baik. Yang tapi dengan suatu konsekuensi loh Bu, kalau kemarin loh ya maaf, kalau ibu naruh barang di dalam pasti akan hancur. Ya, karena kan kondisi Erlinnya sakit saat itu kan. Iya, seandainya saya nggak naruh barang di situ, kalau naruh di situ jangan suka usil lah, gitu, jangan usil lah gitu maksud saya. Ini mana situ aja diusil, di apa dirusak gitu. Iya. Berarti clear ya Bu, soal dinding mungkin mohon maaf saya sebelumnya, kita nggak ada pemikiran untuk dinding. Kalau seandainya, nih maaf ngomong juga ya, kalau seandainya saya mau ngedinding depan, nggak usah ini ya. Nggak usah apa? Ya misalkan. Nggak usah sakit hati. Gitu. Enggak, ya berarti konsekuensi kita akan jebol pagar yang sebelah sana untuk akses jalan di sana. Entah kapan-kapan gitu saya buka, itu saya buka ini itu nanti teman-teman. Itu cuman ini gimana dia naruh air tuh begitu. PDAM ya. Jadi maksud saya kalau ibu nanti suatu ketika punya inisiatif mau nembok yang di teras ini lurus ke belakang atau mungkin depan ini mau ditembok misal, paling enggak syukur-syukur bisa dibantu pagar itu terbuka supaya ada akses masuk. Itu tuh naruh air tuh gimana? PDAM. Harus dipindah, dia naruhnya nggak dipikir lagi kemarin-kemarin. Aturan dia naruh. Ya mungkin pemikirannya karena nggak kejual. Gimana sih udah berapa tahun nggak bilang kejual. Tapi kalau boleh jujur sekarang saya tanya nih paling terakhir nih. Kalau Gunjung sebetulnya lebih tertarik mengambil secara total dalam artian sisanya diduitin sama ibu atau Pak Warkin membeli lagi tanah yang udah kejual ke ibu? Kalau ibu pribadi? Terserah Pak Warkin itu mas saya mah benar. Oh gitu ya? Oh ya udah. Bagaimana baiknya Pak Warkin? Gitu aja saya mah. Siap. Iya. Ya kalau saya mau ambil, kalau dia Ya. masih pengen kata dia bilang Gunjung terserah itu mah. Oh ya udah. Dia kan Yang penting selalu bilang ngobrol gitu. ya sama bapak sama ibu ya. Oh siap. Udah gitu aja mungkin ibu, terima kasih. Uang donasi yang udah terkumpul itu udah sekitar 20 jutaan lah ya. Ya, memang uang yang terkumpul itu hasil kita ngumpul nih sama teman-teman. Bukan dia. Bukan dia yang ngasih tek 20 juta enggak. Kalau dia yang ngasih 20 juta, kenapa dia enggak dari awal merenov? Nah, Itu aja. tuh.
Tapi memang ada pembicaraan ke ibu bahwa uang itu dari beliau. Enggak, ibu enggak tahu mana tahu di itu untuk kamu ya. Ngapain udah bicara di itu rumah ya. Ibu mah nggak ngerti itu mau dijual, mau dibeli gitu maksudnya, nggak ngerti. Yang mana itu? Yang sebelahnya. Oh, yang sebelah. Nggak ngerti kan, mau dibayarin lagi nggak ngerti ibu. Tahunya itu Pak Tante. Jadi intinya informasi aja mungkin biar lurus nih, biar ibu nggak salah informasi. Dana donasi itu kita dapat kita kutip dari beberapa subscriber atau penonton YouTube kita. Alhamdulillah mereka tuh mau berdonasi untuk bantu renovasi rumah Pak Warkin. Iya. Jadi niatan awal kita memang untuk renovasi rumah Pak Warkin yang sebelah sana, yang separuh tuh, yang 2,5 meter. Itu sih Bu. Jadi nggak ada niatan awal misal untuk kebebasan sertifikat belum. Misal kalau ya tadi saya balik lagi, kalau misal ternyata ada yang mau bebasin sertifikatnya Pak Warkin. Kalau saya kan bilang sama Pak Warkin, kamu dengarkan, aku maunya yang jelas-jelas aja ya. Kan ngomong begitu, kalau yang nggak jelas buat apaan? Tapi Bu dikasih murah lagi Bu, jangan segitu Bu. Iya Bu, kasihan Bu, ini Bu mungkin. Atau butuh waktu, misal sekali dikasih waktu sampai Desember gitu, diizinkan nggak? Misal nih, Ini bulan 6. bulan 6 bulan lagi. 6 bulan lagi. Kan kita harus ngamen lagi Bu untuk cari kekurangan. Ya ntar saya bicarakan lagi dah. Iya gini Bu, kalau Ibu minta ke Pak Warkin, balik-baliknya ke kita semua nanti tuh. Iya. Kita yang ngamen itu. Ya maksud saya gini Bu. Kirain di. Enggak, jadi gini Bu, mungkin saya pribadi ini minta tolong banget sama Ibu. Saya menghormati, ini hak Ibu. Saya pun kalau di posisi Ibu itu hak saya gitu loh. Tapi ini kan keadaan kita lagi seperti ini. Iya. Keadaan Deherlin sakit, Pak Warkinnya begini. Maksudnya pekerjaannya cukup lah buat kehidupan dia sehari-hari gitu loh. Mungkin kita minta tenggang waktu. Ataupun kalau memang Ibu mau uangnya kembali, mohon dikurangin lagi begitu Bu. Kalau misalnya Ibu minta ke Pak Warkin nggak mungkin bisa dia, bisa saya pastikan. Karena keadaan kayak gini. Paling nanti balik lagi ke kita nih. Kita juga nyarinya minta sini, minta situ. Ada yang ngasih 10.000, 5.000 gitu. Jadi kita terima kasih banyak nih. Di saat Pak Warkin udah lagi kesusahan, Ibu ada nih mau meminjamkan uang atau apapun itu waktu itu kan. Kita terima kasih banyak. Tapi di posisi yang sekarang ini, saya pribadi dan teman-teman mohon banget ya Bu. Ya kalau aku misalkan ada tanggung jawabnya bulan sekian ya nggak apa-apa. itu pun soalnya kita jadi gini Bu, kenapa kita selalu nyebutkan Desember tuh karena berharapnya memang kita pada bulan Desember tuh akan mendapatkan dana yang seperti yang disampaikan Ibu tadi gitu loh. Dan kita ngamen nih Bu, ngamen gitu loh, ceritanya ngamen ini. Bisa aja. Loh bener. Iya benar Bu. Benar Bu, ngamen kita. Cuma ngamennya nggak turun ke jalan Bu, kita bikin video nanti kalau ada yang mau bantu silakan di sini. Ya gitu. Jadi karena kemarin tuh kita berdonasinya untuk renovasi rumah sama beli perabotan. Nah karena sekarang ada informasi terkait kondisi sertifikat ya mau berarti kita harus berpikir tambahan nih. jadi renovasinya harus jalan sekaligus untuk cari dana untuk sertifikat. Nominalnya 45 juta. Udah mentok nih Bu. Tadi saya itu kepinginnya 37,5 loh. Bener loh Bu. Itu loh. Bapak tuh kan Bu, sama ibu boleh sih. minta 40 dan lebihin 5 juta kalau Oh anak ibu minta 40. ini Pak Oh Pak Santo minta 40. Ya enggak apa-apa namanya orang nawar. iya nggak apa-apa Saya tadi kan nawar 37,5 malahan. Bisa jadi saya juga nawar ntar. Gratisin aja lah Bu. Ya Allah ibu aja tuh rumah bocor belum betul-betulin, Masya Allah tuh lihat tuh. Apa kita betulin tapi harganya harus turun. Iya. Intinya begitu Bu. Yang penting kita kedepannya baik-baik aja. Mengenai rumah Pak Warkin itu memang hak Ibu, saya hormati, kita semua menghormati banget. Karena waktu Pak Warkin lagi susah-susahnya Ibu ada membantu itu. Jadi memang hak Ibu itu. Tapi mungkin kalau Ibu mau nominasi itu, kita minta tolong ya. Minta tolong turunin lagi Ibu gitu loh. Karena kalau Ibu minta langsung ke Pak Warkin, itu nggak mungkin, dia aja kerjanya seperti ini gitu loh. Mungkin nanti balik lagi kita sama teman-teman nih, kita ngamen lagi kayak gitu. Mungkin biar nggak kelamaan ya turunin lagi mungkin di angka berapa gitu Bu gitu biar kita nyari nih udah gitu. tutup poin segitu udah ibu Bu, diniatin sambil sedekah Bu. ya Allah itu udah niat sedekah Udah.
45 itu maaf 45 juta tuh kalau saya hitung per meternya jatuhnya 1,5. Ya pokoknya nggak mau tahu ibu begitu Iya, aja. jangan. Nggak, udah. Ibu mau didoain orang banyak se-Indonesia yang nonton video kita Ini Tuh. yang nonton jutaan loh, Bu. Ayo. Udah Yang sih. nonton jutaan, kalau Udah, ibu itu juga membantu ntar yang Udah, ngedoain itu juga jutaan nolong. orang. Udah, Iya, itu juga bener. nolong. Udah, Sedekah. Iya. udah sedekah banget dah. 40. Iya. 40 tengah-tengah enggak tuh. 40 udah, gimana, Bu? 45. Ayo bisa lah, Bu. Nanti silaturahmi kita juga baik. Kami juga kalau kesini pasti datang ke rumah ibu gitu loh. Mam, wakili sahabat tangan sama ibu 40 juta. Iya. 45. 40 lah, Bu. Daripada kita berapa tadi 45. Iya. 45 Bu, udah gila. mohon maaf, ini karena bukan kantong pribadi kami Iya, dan kita minta sumbangan. Clear ini nanti kita minta sumbangan ngamen. Dan saya butuh waktu sampai bulan Desember ya. Iya. Kalau seandainya ibu bisa, oh ya udah Desember ya kita deal 40 juta. Insya Allah rezeki nanti akan ngikut, kita akan ngamen terus nih. Iya, sampai Karena dapat. gini, Ya saya doain biar nggak sampai Desember nggak penuh duitnya tuh. Amin, amin. Amin. Udah, Bu, tuh mah. tapi mohon maaf, kerjaan kita kan bukan mikirin Pak Wakin aja. Masih ada yang Kita harus ditolong. mikirin orang-orang yang lain perlu dibantu. Iya. Jadi Ntar Bapak Wakil tuh lebih nanti. Lebih Bapak Wakil. Jadi itu tadi Bu, jadi misi kita kan memang untuk membantu orang. Pikir saya kalau memang udah terjadi di 40 berarti kita teman-teman ini berpikiran satu fokus untuk ngerjain angka 40 juta tadi. Sambil jalan kita juga harus bantu orang lain. Iya, gitu. Gitu loh. Itu makan ada lagi bantu-bantu ya. Udah lah, 45. Ya udah. Niatin sedekah. Itu ibu itu pribadi ibu, kalau anak ibu mah nggak mau ngasih, nanti itu mau berurusan sama ibu. Padahal kalau doanya para penonton yang berjuta-juta ini Iya. malah lebih mujarab loh. Siapa tahu dengan ibu ikhlasin 5 juta malah rezekinya tambah rame, ngalir. Kasih 5 juta kan? 10 juta maksudnya. Dari 50 ke Kok bisa 40. Iya. aja kaki ibu lagi sakit. Wes, deal ya, 40 ya Bu. 45 dia. Ini nanti kita begitu ibu ya udah Bismillah 40 juta saya niatin sedekah buat keluarga Pak Warkin ya. Jadi nanti langsung 45, kita udah. upload, kita berarti langsung Sedekah. buka donasi Buat khusus Bapak untuk Iya. sertifikat buat ya. Elin, Nah, udah. Sertifikat. Untuk rumah Elin itu 45 juta. Ibu udah termasuk sedekah, bukan sedekah lagi dah tuh. Tahun.